Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 17 Al-Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juli 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu Tafsir As-Sa'di pada juz yang ke-30. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa ayat dan tafsirannya dari surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Pada ayat ini penulis mengatakan, yaitu Al-Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, an ayyi syai'in yatasa'alul mukadzibuna bi ayatillah. Maksudnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yaitu tentang apa mereka bertanya. Tentang apa? Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Ayat yang kedua tentang berita yang besar. Ayat yang ketiga yang mereka perselisihkan tentang ini. Ayat yang keempat, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Ayat yang kelima, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Penulis Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "An ayyi syai'in yatasaaluna al-mukadzibuna bi ayatillah." Tentang apakah yang mereka orang-orang yang mendustakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala saling bertanya-tanya. Thumma bayyana ma yatasaaluna anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya. Faqala, Allah berfirman, "'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi yakhtalifun." Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Ai 'anil khabaril 'azim alladzi tala fihi niza'uhum. Yaitu tentang kabar yang besar yang panjang di dalamnya perselisihan mereka. Wantashara fihi khilafuhum ala wajhi at-takdzib wal istib'ad. Dan tersebar di dalam kabar yang besar tersebut perselisihan mereka dari sisi pendustaan dan ketidakmungkinan. Wa huwa an-naba'u alladhi la yaqbalu asy-syakk wa la yadkhuluhu ar-raib. Dan ia adalah kabar yang tidak menerima keraguan-raguan dan tidak masuk ke dalamnya sangkaan. Walakinnal mukadzibuna bi ayati liqa'i rabbihim la yu'minun. Tetapi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka tidak beriman terhadap kabar yang besar tersebut. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun datang tanda-tanda yang memberitahukan tentang kabar yang besar tersebut sampai mereka melihat siksa yang pedih. Maksud dari perkataan penulis ini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mendustakan kabar yang besar. Kabar yang besar maksudnya adalah hari kiamat yang besar yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain, yang di mana dimulai dibangkitkan orang-orang yang sudah mati, kemudian dihisab, ditimbang. Itu yang mereka dustakan. Maka walaupun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda kekuasaan untuk agar mereka percaya tentang an-naba'ul azim, kabar yang besar yaitu hari kiamat, mereka tetap tidak akan percaya. Sampai mereka masuk neraka baru percaya. Sampai mereka melihat siksa yang pedih baru percaya. Baik. Walihada qal, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun." Yang artinya sekali-kali tidak. Maksudnya tidak akan beriman. Kelak mereka akan mengetahui sendiri. Kemudian sekali-kali tidak. Maksudnya tidak akan percaya adanya kabar yang besar, adanya hari kiamat yang besar.
Kelak mereka akan mengetahui sendiri. Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Saya'lamun idza nazala bihimul 'adzab ma kanu bihi yukadzibun." Mereka baru percaya kalau sudah datang siksa atas apa yang mereka dustakan terdahulu. Hina yud'auna ila nari jahannam da'a. Ketika mereka dipanggil ke dalam neraka Jahannam berbondong-bondong. Wa yuqalu lahum hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka yang mendustakan hari kiamat tersebut, inilah neraka yang kalian mendustakannya. Baru percaya saat itu. Nah, kita jangan sampai seperti orang-orang tersebut yang percaya saat melihat siksa neraka baru percaya. Kita sudah percaya sekarang saat masih hidup di dunia untuk persiapan menghadapi an-naba al-azim, kabar yang besar tersebut. ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat dan bukti-bukti yang menunjukkan tentang benarnya apa yang diberitakan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi subhanallah, nikmat yang kita lihat ini dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bukti benarnya dakwah para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi manusia. Bagaimana bisa kita memahami itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan bahwa beribadahlah kepada Allah karena hanya Allah yang menciptakan ini semua. Nah, dengan adanya penyebutan ayat-ayat dan tanda-tanda penciptaan Allah, maka ini menunjukkan bahwa benarnya dakwah para rasul. Allah berfirman tadi dalam surah ayat ke-6, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ini diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan dicocokkan dengan yang ada di atas muka bumi ini. Memang bumi itu sebagai hamparan. Dan gunung-gunung sebagai pasak agar tidak bergerak. Dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Itu pun benar. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, itu juga benar. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Penulis berkata, amma an'amna alaikum bina'min jalilah faj'alna lakumul arda mihada ay mumahhada muhayya'ah lakum wa limasalihikum minal huruthi wal masakini was subul. Kata penulis, maksud dari firman Allah tadi dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16,
bukankah kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang besar? Kami jadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Bumi rata, hamparan. Bagi kalian dan untuk kepentingan kalian. Agar kalian bisa bertani, membangun rumah untuk tempat tinggal, dan jalan-jalan. Ya, bumi Allah Subhanahu wa taala jadikan hamparan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya ingin menyinggung tentang permasalahan yang sering dibicarakan oleh manusia. Apakah bumi itu bulat ataukah bumi itu flat, datar? Sebagian orang menganggap bahwa bumi itu flat, datar, berdasarkan ayat tadi. Alam naj'alil arda mihada. Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu hamparan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, pendapat yang dianut oleh sebagian ulama adalah bumi itu al-ardu qurawiyah. Bumi itu bulat, bukan flat. Ada yang mengatakan bumi itu flat, hamparan, dataran. Maka permasalahan ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat surah Az-Zumar ayat 5, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ayat ini menunjukkan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dengan kata bulat dalam bahasa Arab. Allah menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam. Kata yukawwiru yang dari akar kata takwir berarti menggulung atau membentuk seperti bola. Ini menunjukkan proses melingkar atau istilahnya itu sirkular, melingkar, yang mungkin terjadi secara alami, yang tidak mungkin terjadi secara alami kecuali bumi berbentuk bulat. Kemudian surat An-Nazi'at ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dia bentangkan. Dahaha berasal dari kata ad-dahu, yang dalam bahasa Arab maknanya adalah menghamparkan. Maka dan juga bisa bermakna membulatkan, dahaha. Seperti telur burung unta. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir para ulama tafsir. Ad-dahu artinya adalah al-istidarah, membulatkan dan memudahkan tempat. Dalil yang ketiga, surat Luqman ayat 29. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Kata yuliju berarti memasukkan secara perlahan satu ke dalam yang lainnya, yang sesuai dengan rotasi bumi yang berbentuk bulat, bukan datar. Kalau bumi itu datar,
maka tidak akan terjadi peralihan cahaya yang bertahap. Tidak akan terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bumi adalah bulat. Dan belum ada satu ayat pun secara eksplisit yang menyebutkan bahwa al-ardu musattah. Bumi itu datar. Ya, bumi itu datar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang terdapat dari foto-foto di zaman yang begitu canggih ini dari luar angkasa, dari satelit, dari para astronot, membuktikan bahwasanya bumi itu adalah bulat. Dan juga bayangan bumi saat gerhana bulan. Bayangan yang jatuh ke bulan selalu melengkung. Kemudian juga beberapa kapal yang kalau berjalan dia menghilang di cakrawala. Menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Kemudian juga perbedaan waktu dan musim. Menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Dan juga penerbangan melalui pesawat. Menunjukkan bumi itu adalah bulat. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat kita ini, alam naj'alil arda mihada. Dan juga dalam surat Thaha ayat 35, alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Yang artinya, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu hamparan. Ini tidak berarti dia datar, tetapi maksudnya adalah mudah bagi manusia untuk hidup di dalamnya, ramah untuk dihuni di dalamnya. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, yaitu bagus untuk maslahat kalian, yaitu bumi itu bisa dicocok tanami, kemudian dijadikan tempat tinggal, kemudian dijadikan jalan-jalan, dan seterusnya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Dan wallahu alam, sebagian ulama bahkan menyebutkan kata kesepakatan bahwa bumi itu adalah bulat. Nah, cukup ya kalau seandainya, dan jangan diperpanjang flat atau bulat atau datar. Dan kadang-kadang urusan ini dijadikan sebagai ente Islam atau bukan Islam. Nah, dia khilafiyah ijtihadiyah. Dia permasalahan khilafiyah dan setiap orang mengeluarkan pendapatnya. Nah, kemudian penulis berkata, wal jibala autada, yang artinya, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Kata penulis, tumsikul arda li'alla tattarib bikum wa tamid. Gunung-gunung itu yang memegang bumi agar tidak goncang dan tidak miring. Dan subhanallah, kalau antum perhatikan, gunung yang tinggi itu adalah 30% dari wujud aslinya yang terpasak di dalam bumi. Berarti 70%-nya terpasak di dalam bumi. 30%-nya yang terlihat di atas muka bumi. Setinggi-tingginya gunung Rinjani, gunung Everest, dan gunung-gunung yang lain, itu 30% dari bentuk tubuhnya. 70%-nya untuk pasak bumi, agar tidak goyang bumi ini dan tidak miring. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang jarang kita mensyukurinya. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada pasak bumi, maka niscaya kita akan jalan goyang. Tidak mudah kita naik motor, mobil, kereta, dan seterusnya.
Taib. Wa khalaqnakum azwaja ay dzukuran wa inathan min jinsin wahid liyaskuna kullun minhuma ila al-akhar. Fatakunul mawaddatu warahmatu wa tanshau anhum adh-dhurriyyah wa fi dhimni hadzal imtinan biladzatil mankih. Yang artinya, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan dari satu jenis manusia. Artinya gini, manusia pasangannya manusia, hewan pasangannya hewan. Makanya kalau seandainya ada manusia berpasangan dengan hewan, itu di luar dari fitrah yang Allah telah ciptakan atasnya. Berarti pula kalau manusia dengan manusia nikah, laki-laki perempuan nikah, kemudian sering bertengkar, sering berkelahi, tidak akur, itu jangan-jangan salah satunya salah satunya bukan jenis manusia. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ketika beliau menafsiri surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari kalian pasangan, menciptakan dari kalian, jadi sejenis pasangan. Kata Imam Ibnu Katsir, walau anna Allah ja'ala bani Adama kullahum dzukuran. Kalau Allah menjadikan seluruh anak Adam itu laki-laki, Adam Hawa nikah, seluruhnya anaknya laki-laki, enggak ada perempuan. Wa ja'ala inatsau min jinsin akhar, kemudian Allah menjadikan perempuan-perempuannya dari jenis lain selain manusia. Dari jenis lain selain manusia. Lama hasala hadzal i'tilaf, maka tidak mungkin akan terjadi sakinah mawaddah rahmah. Coba ya, kita cek. Manusia menikah dengan jin, kuntilanak. Ya? Nikah. Itu susah untuk timbul sakinah, ketenangan, mawaddah dan rahmah. Rasa cinta dan kasih sayang. Dia mau dipeluk, hilang kesemangat. Enggak mungkin. Atau manusia dengan orang utan, enggak mungkin rasa cinta. Secantik-cantiknya orang utan tidak akan pernah bisa menyamai kecantikan manusia yang paling rendah. Ya. Makanya seperti yang saya ungkap tadi, kalau ada manusia laki-laki, manusia perempuan menikah, sering bertengkar, sering berkelahi, maka salah satunya jangan-jangan kuntilanak atau orang hutan. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka di sini disebutkan Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari satu jenis. Saya mengomentari kata satu jenis ini. Itu nikmat Allah. Allah menjadikan kita laki-laki pasangannya perempuan dari manusia. Itu nikmat Allah SWT. Makanya saya sering berpesan, jangan sampai dengan para istri itu kasar. Laki-laki harus lebih bersabar. Itu tugasnya laki-laki. Jangan sampai laki-laki sering berkata kepada suaminya, pahami saya dong. Enggak. Kita yang berusaha memahami istri. Itu tugasnya laki-laki. Ya. Perempuan kadang-kadang masuk kamar dia tertawa, keluar kamar dia merengut. Perbedaannya cuma beberapa detik. Bersabarlah dengan itu. Ya, bersabarlah dengan hal tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lah. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas.
Ya, dari situlah diciptakan perempuan. In istaqamta jika engkau membiarkannya, maka engkau akan mendapatinya dalam keadaan bengkok. Biarkan dia dengan kebengkokannya. Tetapi jika engkau meluruskannya, berarti engkau mematahkannya. Wa kasruha talaqwa, mematahkannya berarti menceraikannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan dari manusia sebagai pasangan seorang lelaki dari jenis manusia. Tujuan menikah, satu, mendapatkan ketenangan. Itu paling utama, bukan hanya sekedar syahwat. Ketenangan paling pertama itu. Dan ini pelajaran yang harus tegakkan terus di dalam kalbu kita. Saya dengan adanya istri, kata suami, dan saya dengan adanya suami, kata istri, maka semestinya harus tenang. Jika tidak tenang, maka ini berarti pernikahannya keliru tujuannya. Ya. Bahkan Allah menyebutkan ketenangan pertama kali sebelum cinta dan kasih sayang. Cinta identik dengan syahwat, kasih sayang identik dengan menunaikan kewajiban dengan maksimal. Ada seorang yang pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang suami mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena ketika suami bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, bagaimana aku sebagai suamimu? Engkau suami yang bakhil." Maka dia mengeluh di hadapan Umar bin Khattab, sang khalifah, Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, perhatikan, "Ya hadza, wahai fulan, berkeluarga itu bukan hanya sekedar memberi nafkah atau tidak. Bukankah masih banyak yang lain dalam urusan berkeluarga yang kita dengannya menegakkan keluarga kita, melestarikan hubungan suami istri kita." Ini pelajaran bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Yang dimaksud dengan perkataan Umar bin Khattab tadi, bahwasanya berkeluarga bukan hanya urusan nafkah saja, tetapi ada urusan anak, urusan amanah, urusan hubungan keluarga, dua keluarga besar. Jadi jangan bermudah-mudah sedikit-sedikit berpisah, sedikit-sedikit, saya sudah bosan Ustaz, saya sudah capek Ustaz. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Agar menjadi rasa cinta dan kasih sayang. Ini adalah tujuan menikah yang kedua, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Cinta adalah mailul qalbi, condongnya hati kepada seseorang. Itu rasa cinta maksudnya. Dan saya pesan nih kepada para suami, agar dicintai oleh istri, maka contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dicintai bukan hanya oleh istrinya, tetapi seluruh sahabatnya. Imam Nawawi menjelaskan mengapa beliau dicintai oleh para sahabatnya. Ada 3 kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Catat para suami. Yang pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang kedua, husnul khalq, penampilan yang baik. Perhatikan penampilan di hadapan istri. Sebagaimana bapak-bapak sekarang rapi, wangi, bagus. Maka ketika berduaan dengan istri, makan dengan istri, mau tidur dengan istri, kemudian ngobrol-ngobrol dengan istri, duduk-duduk, berpakaianlah yang baik. Sebagaimana bapak ingin ketemu dengan seorang yang kita hormati. Ya, berpakaianlah, pakai minyak wangi yang paling mahal yang pernah kita beli.
Jangan memakai minyak wanginya di luar. Saat bertemu dengan orang-orang, apalagi para perempuan. Hargai perempuan, hargai istri kita. Yang, ini sebagai tahaddusan bin ni'mah saja. Yang mana sudah puluhan tahun menemani kita. Saya Juli ini sudah 20 tahun. Ummu itu menemani saya. Dengan segala macam kekurangan yang kita miliki. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Berpakaian yang baik, seakan kita ingin bertemu dengan orang yang kita hormati. Presiden kah, gubernur kah? Coba antum, makan pakai jas. Pakai sepatu pantopel. Pasti, mau kemana lo? Sama istrinya. Karena gak pernah. Mau tidur rapi, wangi. Bukan hanya istri yang dituntut. Akan tetapi suami pun dituntut. Karena ada sebagian laki-laki kadang-kadang makan di rumah bersama istrinya. Pakai baju, kaos di sini sudah bolong. Kemudian kalau seandainya dia kaos putih sudah bercak-bercak di mana, banyak pulaunya. Istri juga punya perasaan. Apalagi kalau seandainya mereka adalah anak-anak yang dulunya anak-anak perempuan yang sangat dimanja oleh orang tuanya. Ya. Sangat diperhatikan kebersihannya, kewangiannya. Bapaknya juga memperhatikan kebersihan, kewangiannya di hadapan anak-anaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Husnul khalq. Penampilan yang baik di hadapan istri. Biasakan dari sekarang. Meskipun di rumah gak kemana-mana. Pasti istri kita akan nanya, kemana? Mau kemana nih? Enggak, di sini aja. Beneran nih. Karena gak pernah. Kemudian yang ketiga, husnul hadiyah. Rasul SAW sangat sering memberi hadiah. Dan itu membuat beliau sangat dicintai. Bahkan suatu ketika beliau memakai kain surban yang ditenun khusus oleh seorang perempuan. Khusus untuk Rasul SAW. Agar bisa dipakai saat menemui tamu atau acara-acara penting. Karena beliau nggak memilikinya. Maka dipakai sekali, kemudian ada sahabat berkata, ya Rasulullah, ma ahsana thiyaba. Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Itu langsung dikasih. Padahal beliau hanya mengatakan surbanmu bagus, itu langsung dikasih. Ini kalau istri ya megang sesuatu, bagus kayaknya bang, beli. Nah, itu suami Zain itu. Ya, kalau ada duitnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka fatakunal mawaddah, terjadilah rasa cinta. Rasa cinta akan datang dengan 3 hal tadi. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah 3 poin. Talaqatul wajh, wajah yang tersenyum. Di hadapan istri senantiasa hendaknya tersenyum. Ya. Dan termasuk di dalam talaqatul wajh adalah dan akhlak yang baik, ucapan yang baik. Yang santun, yang lembut, memanggil tidak seperti di tempat-tempat yang dengan suara yang keras. Yang kopi itu di warteg. Warteg aja nggak begitu ente. Ya. Jauh dari kamar. Manggil. Kalau nggak ada suara yang menyaut marah. Nah, ini nggak benar pada ikhwan. Ya. Talaqatul wajh. Kemudian yang kedua adalah badlun nada, suka memberi. Yang ketiga kaful adza, tidak suka menyakiti. Tidak layak jadi suami apabila suka kekerasan di dalam rumah tangga. Baik dengan cacian makian dengan lisannya atau tamparan, tendangan dan yang semisalnya dengan tangan dan kakinya. Enggak layak jadi suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengatakan, inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku memberatkan atas kalian, wahai para suami, hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan perempuan. Saya pernah dapat pertanyaan di dalam majelis saya di Banjarmasin. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang kalau marah pasti ngusir istrinya? Ini kan menyakitkan sekali. Seorang perempuan ente ambil anak seorang perempuan dari rumahnya, dari kasih sayang orang tuanya, kemudian kita letakkan di rumah kita, lalu kalau kita marah kita, pergi kamu sana. Itu kan menyakitkan. Kemana dia pergi? Kalau dekat Kota Legenda, ke mana? Bisa jalan dia ke rumah orang tuanya. Kalau jauh, ya, pas saya ceritakan seperti ini, kan istri saya dari Lombok, naik pesawat saya katanya. Ya, jangan mudah-mudah berkata yang kasar. Ada sebagian suami kadang-kadang kesalahan istri sedikit langsung urusannya cerai. Awas lu, mangap gua cerai lu. Gimana ceritanya mangap dicerai? Jangan pada ikhwan. Tidak boleh. Seseorang lelaki yang dianggap pemimpin yang kuat bukan seorang lelaki yang kasar dengan lisan atau anggota tubuhnya. Bukan. Tetapi dia yang mempunyai kepemimpinan yang bagus, yang mendidik istrinya di atas ketaatan kepada Allah, ini lelaki yang pemimpin yang kuat. Nah, warahmah. Maka akhirnya dengan pasangan tersebut mendapatkan kasih sayang. Cinta itu lebih condong kepada kecantikan wajah, kemolekan tubuh, kehalusan kulit, keindahan rambut, kewangian tubuh. Tetapi kasih sayang lebih daripada itu. Kasih sayang adalah amanah. Kasih sayang adalah dedikasi. Jangan sampai istri kepanasan. Jangan sampai istri kedinginan. Jangan sampai istri kulitnya kekeringan. Dan seterusnya. Jangan sampai perasaannya tidak tenang. Tidak ada kewajiban seorang suami ketika mencari nafkah kemudian per 5 menit dia beritahu kepada istrinya, saya sedang di sini, foto. Saya sedang di sini, foto. Enggak. Tetapi beritahukan dengan jujur. Tanamkan kepercayaan sampai istri tersebut benar-benar percaya kepada suaminya bahwa suaminya mencari nafkah dan tidak melakukan pengkhianatan terbesar setelah kesyirikan, yaitu perselingkuhan. Dia yakin betul kepada suaminya. Nah, itu tanggung jawab. Itu adalah kasih sayang. Kemudian dari keduanya saat berkumpul keluarlah keturunan. Ini salah satu niatan baik saat menikah. Makanya tidak ada dalam agama Islam independent woman. Itu haram hukumnya dalam agama Islam. Yang tidak menikah. Rasulullah SAW naha anit tabattul. Nabi Muhammad SAW melarang untuk tabattul. Independent. Tidak menikah. Tidak punya keturunan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum hibatullahi lakum. Mohon maaf yang belum punya anak. Tetapi berdasarkan hadis ini, sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah Allah dari kalian. Yang belum diberi anak berarti belum dapat anugerah. Tapi mungkin dia dapat anugerah dari yang lain. Mungkin Allah berhikmah, mempunyai hikmah dalam penciptaannya. Dia tidak diberi anak, tetapi dia mengurusi anak-anak yatim sekian ribu orang. Ini salah satu cara Allah memberikan hikmah di dalam penciptaannya. Dan di dalam hal ini, kata penulis adalah Allah sedang menyebutkan nikmat-nikmatnya untuk hamba-hambanya. Biladzatil mankih. Dengan kelezatan menikah. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu yang belum menikah, menikahlah.
yang sudah jadi janda dan masih sanggup untuk menikah dan dinikahi, menikahlah. Ya, tidak bersandar kepada sepertinya tidak ada Ustadz yang menggantikan suami saya. Ada banyak ini nih kumbang-kumbang semua nih. Banyak, ya. Karena kenapa? Karena menikah itu adalah syariat Islam yang merupakan syiar dari agama Islam. Dan menikah salah satu cara seorang muslim untuk mengcounter bisikan iblis dari perbuatan zina. Menikah. Dan saya sering mengatakan LDR, long distance relationship, itu tidak nyunnah. Karena seorang lelaki bekerja, kemudian dia di luar rumah akan mendapati perempuan-perempuan yang cantik. Dan herannya, kenapa perempuan yang di luar itu cantik? Terasa menggairahkan. Tapi giliran pulang ke rumah, ini lagi. Bahkan ada seorang laki-laki, Ustadz, boleh nggak berdoa kepada ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Dan kalau istri saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Mungkin sudah bosan dia. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah. Laki-laki juga menikahlah. Saya sering mengatakan kepada pemuda-pemuda yang terlambat menikah, kemudian dia menikah, sudah melihat dunia dan seisinya belum? Karena nikah adalah ibadah dan mendatangkan kelezatan. Bayangkan antum kalau sudah menikah, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali bagi yang sudah menikah. Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqah wa huwa yahtasibuha kana lahu ajru sadaqah." Jika seorang lelaki memberikan infak kepada istrinya dan anak-anaknya, dan dia berharap pahala dari infak tersebut, nafkah tersebut, maka baginya pahala sedekah. Ini pelajaran bagi para suami. Ketika kita ngasih uang bulanan, transfer kepada istri, jangan lupa niat untuk mendapatkan pahala. Kalau lupa tidak dapat pahala sedekah. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai satu makanan yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu, maka itu jika kita berihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah. Bayangkan, tidak ada orang ibadah lagi sayang-sayangan. Nggak ada. Itu kan nggak mungkin disuapin kecuali suami sedang sangat sayang kepada istrinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan susu kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau minum. Kemudian di bekas beliau minum, disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam minum. Dan itu berpahala. Makanya tidak akan didapati pahala yang besar kecuali bagi orang yang sudah menikah. Banyak pahalanya yang menikah. Ya, jangan sampai menjomblo. Banyak pahalanya orang yang menikah. Ustaz, saya mau nikah tetapi duitnya tidak ada. Maka jawabannya adalah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Niatkan yang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allah ya'unuhum." 3 orang yang Allah pasti tolong mereka. 1, an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Seorang yang menikah yang menginginkan kesucian dirinya, kesucian kemaluannya, kesucian pandangannya, kesucian bibirnya, kesucian tangannya, kesucian kakinya. Tidak menggunakan anggota-anggota tubuhnya kecuali kepada istrinya yang halal untuknya. Nah, kemudian lanjutannya, waja'alna naumakum subata ay rahatan lakum, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, rahatan lakum, istirahat bagi kalian, wa qat'an li ashghalikum, dan memutuskan
untuk kesibukan kalian. Allati mata tamadat bikum adarrat bi abdanikum. Ini perhatikan. Yang mana kapan kesibukan kalian diperpanjang membahayakan kalian. Asal hukumnya seorang manusia tidur malam kecuali dalam pekerjaan-pekerjaan yang menuntutnya untuk bekerja di malam hari. Tidak bisa tidak, harus kerja di malam. Seperti apa? Petugas keamanan. Adapun yang bisa dia atur ritme kerjanya siang, maka sianglah bekerja. Kalau sudah terbenam matahari, maka jauhilah pekerjaan. Itu waktu istirahat. Nah, sebenarnya dalam agama Islam, ya, kalau tidak terpaksa, tidak ada istilah lembur. Sudah selesai. Malam untuk istirahat, untuk memutuskan pekerjaan. Faja'alallahu al-laila wan-nauma yughshin nas li tanqati'a harakatihim ad-darrah. Maka Allah menjadikan malam dan tidur itu untuk mengistirahatkan manusia agar terputus gerakan-gerakan mereka, aktivitas-aktivitas mereka yang membahayakan mereka. Wa tahsulu rahatuhum nafi'ah. Dan akan terdapat istirahat mereka yang bermanfaat. Ini menunjukkan waktu istirahat paling istimewa yang sewajarnya, yang normal adalah malam hari. Ya, malam hari. Tidur malam tidak akan ada yang bisa menggantikannya walaupun tidur sepanjang siang. Betul apa betul? Ya. Ini saya berbicara orang yang pekerjaannya normal ya. Kalau pekerjaannya yang memang menuntut dia untuk shift, ada waktu shift 24 jam, ganti cuma 2 shift misalkan. Maka pada saat itu dia berusaha, kalau waktu sedang tidak shift malam, maka tidurlah di malam hari. Dan ini juga pelajaran bagi para suami, agar waktu malam digunakan untuk istirahat bersama keluarga, istri, anak-anak, ya. Jangan malah laptop masih dibuka sampai rumah. Pekerjaan kantor dibawa ke rumah. Ataupun sampai rumah, kebiasaan sebagian orang main game, main media sosial, istri dicampakkan. Dan ini semua berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Ada yang nanya, Ustadz, bagaimana menghadapi suami? Sudah ngaji Ustadz, saat pulang ke rumah sibuk dengan HP-nya, ternyata main media sosial ataupun main game. Sudah ngaji jenggotan, ngajinya sama antum Ustadz. Nah, repot kita. Gimana ceritanya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan saya pesan tadi, tidak ada yang bisa menggantikan tidur malam. Nggak ada. Ini ada banyak dokter di sini. Tidak ada yang bisa menggantikan tidur malam. Tidur malam adalah nikmat Allah. Dan waktu siang adalah untuk bekerja. Jangan ada, kalau di kami di Banjarmasin ada istilah mamadar. Mamadar itu habis subuh tidur lagi sampai bantalnya panas. Ya, jangan. Wallahi para ikhwah, saya anggap ini pribadi, aib seorang muslim tidur pagi, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Tidak ada istilah muslim tidur pagi setelah subuh, nggak ada. Ya. Kecuali dalam keadaan dia, tadi malam Ustaz saya kerja, sudah itu beda hal. Ya. Tapi sewajarnya, senormalnya, seorang muslim tidak ada tidur pagi, nggak ada. Karena waktu pagi, Allah berfirman apa? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maka saya sering berkata kepada yang punya toko, kenapa enggak buka setelah terbit matahari, setelah sholat subuh berjamaah, zikir ba'da sholat, kemudian zikir pagi, habis itu sholat 2 rakaat duha, kemudian pergi langsung buka toko. Kenapa enggak begitu? Karena Allah telah menjadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Dan waktu pagi berkah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ij'al
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Ustaz, nggak ada yang beli, Ustaz. Saya toko HP, nggak ada yang beli. Buka saja. Kadang kita ini para ikhwah terlalu beriman dengan sesuatu yang hanya kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Tidak percaya dengan berkah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menasihati seseorang, dia bilang, "Ya akhi, nikah." Kata beliau, "Nanti bagaimana menafkahinya, Ustaz? Bukankah Allah berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullah"? Jika mereka miskin yang mau menikah dan menjaga kesucian kemaluannya ini, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ada istilah di dalam agama Islam, hidup berkah. Dan itu bisa didapat dengan ketaatan kepada Allah. Catat baik-baik. Ada istilah dalam agama Islam, hidup penuh berkah. Dan didapat hanya dengan ketaatan kepada Allah. Dalilnya banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu." Cari di sisi Allah rizki, tetap kerja, tapi ibadah. Karena ibadah termasuk daripada mendatangkan rezeki. Allah juga berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Makhrajan, itu umum, jalan keluar dari masalah apapun. Dan Allah langsung memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak sangka-sangka. Inilah keberkahan, dari arah tidak sangka-sangka. Ada seorang mahasiswa Madinah misalkan, menikah. Ya, setelah menikah ingin bawa istrinya. Ada yang tidak mau nikah. Kenapa? Karena kalau seandainya menikah tidak bisa juga bawa istri karena membutuhkan biaya sekian puluh juta bahkan mungkin 100 juta. Maka yakini baik-baik. Ada keberkahan dalam hidup. Kita bukan bertuhankan materi. Ya, keyakinan hanya dibangun di atas materialistis. Enggak. Ada yang ada di hadapan kita, itu yang kita percayai. Enggak. Ada Allah Al-Ghani, Ar-Razzaq. Ada Allah yang maha kaya, maha luas rezekinya tanpa batas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka saya katakan, waja'alna an-nahara ma'asya. Jadikan siang untuk mencari penghidupan para lelaki. Ini sudah banyak curhatan dari para perempuan dalam pertanyaan-pertanyaannya. Jangan tidak bekerja dan gunakan waktu pagi, itu adalah keberkahan. Waja'alna wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami jadikan di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. Baik, habis waktunya. InsyaAllah kita lanjutkan. Mohon diingatkan nanti para santri, kalau saya datang lagi, ini sudah sampai kepada ayat keberapa? Ayat ke-11 ya. Ayat ke-11 diingatkan. Nah, bagaimana seharusnya kita ketika disebutkan nama Nabi pada saat khutbah Jumat? Apakah kita bersalawat ataukah kita diam agar ibadah Jumat tidak sia-sia? Jazakallahu khairan. Memang ada hadisnya yang berbunyi, "Waman lagha fala jum'atalah." Siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala Jumatnya. Bersolawat atas Nabi saat disebutkan oleh khatib nama Nabi, kemudian kita bersolawat, itu bukan perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia contohnya adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Waman massal hasa faqad lagha." Yang main-main tangannya dengan batu-batu, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Saat khutbah dia main tangannya untuk main dengan batu tangannya. Karena dulu tidak ada karpet Masjid Nabawi. Lantainya adalah tanah, maka banyak batu. Lalu dia mendengarkan khutbah sambil main dengan tangannya. Ini yang melakukan perbuatan yang tidak patut saat khutbah Jumat. Jadi bersolawat
apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawat. Dan bersalawat adalah kesempatan emas. Hanya orang-orang pintar cerdas yang mengambil kesempatan tersebut. Adapun orang yang lalai, orang yang tidak perhatian, maka dia akan membiarkan kesempatan emas tersebut berlalu. Maka akhirnya dia menjadi orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Yang artinya, sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke bumi, ke tanah. Maksudnya dia sangat merugi. Itu istilah orang Arab. Raghima anf. Artinya hidungnya tersungkur ke bumi. Artinya dia sangat merugi. Orang yang disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Maka kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Bolehkah seorang khatib Jumat menerjemahkan semua kalimat berbahasa Arab dari pembukaan sampai doa penutup? Ini ikhtilaf di antara para ulama, bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan khutbah Jumat wajib dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itulah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama yang mengatakan khutbah Jumat tidak mengapa dengan bahasa lain, karena tujuan khutbah adalah memberikan nasihat untuk kaum muslimin. Dan tidak semua kaum muslimin bisa berbahasa Arab. Dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa khutbah Jumat dengan berbahasa Arab dan bisa dengan bahasa selain Arab untuk kemudahan memahaminya. Wallahu a'lam. Saya waktu jadi penerjemah dan juga pendakwah di Dammam, salah satu kota besar di Arab Saudi, timurnya Arab Saudi. Salah satu tugas saya adalah menerjemahkan khutbah. Jadi ada khatib, khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Cuma yang hadirkan orang-orang ekspat yang selain Arab. Ada dari Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Pakistan, Tamil, dan seterusnya. Maka tugas kita waktu itu dan teman-teman sebagai pendakwah mengumpulkan jamaahnya yang berbahasa Indonesia, yang bahasa Filipin, yang bahasa Tamil, dan seterusnya. Maka kita terjemahkan. Dan itu setelah sholat. Dan sah khutbah Jumat dan Jumat dengan bahasa selain bahasa Arab menurut pendapat yang kita kuatkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk al-wa'ud, nasihat dan bimbingan, dan tidak akan dipahami nasihat dan bimbingan kecuali dengan bahasa daerah tersebut, sambil tidak meninggalkan sama sekali bahasa Arab. Makanya sebagian, kalau antum lihat saya khutbah, saya belum pernah khutbah di sini ya, mungkin nanti dijadwalkan oleh panitia DKM. Saya khutbah biasanya saya sebagian pakai bahasa Arab, sebagian pakai bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap beberapa ustaz sunnah yang menggunakan HP sebagai panduan khutbah? Kadang saat adzan masih ngetik HP. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, HP sekarang bukan hanya alat komunikasi, tetapi HP adalah alat elektronik untuk tercatat di dalamnya materi khutbah. Dan ustaz-ustaz yang menggunakan HP saat berkhutbah, itu tujuannya adalah untuk tidak salah di dalam khutbahnya. Kita tidak seperti, saya pernah diceritakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau cerita pribadi sama saya. Alhamdulillah, kata beliau, saya diberikan petunjuk oleh Allah, kemudahan untuk berkhutbah tanpa teks. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi buku. Jadi memang bahasa beliau bagus, kemudian beliau sanggup mengatur ritme khutbah sampai, dan saya hitung tidak lebih 15 menit. Tidak lebih 15 menit selalu khutbah beliau. Makanya sekarang sudah ada pembukuan atas khutbah beliau. Ini termasuk daripada
taufik dari Allah, petunjuk, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ustaz-ustaz yang tidak seperti itu. Maka berhusnudzan saja ketika seseorang ustaz walaupun saat masih azan dia megang HP, mungkin itu adalah materi khutbahnya. Wallahu a'lam. Bagaimana adapun saya jarang sekali. Ya, jarang. Yang saya lakukan adalah saya naik ke atas mimbar, kemudian salam, kemudian duduk azan, kemudian duduk lalu azan. Nah, saat itu saya mengeluarkan HP. Untuk apa? Live. Agar manfaat bagi orang lain. Ya, tujuannya itu. Dan alhamdulillah banyak yang mengambil manfaat. Itu pun tidak sibuk-sibuk amat. Langsung live sudah disiapkan dari dalam kamar, kemudian langsung tinggal pencet. Selesai. Dan itu tidak mengganggu dan membatalkan khutbah Jumat serta sholat Jumat kita. Adapun yang mungkin antum lihat Ustaz pegang HP bahkan sampai menulis sesuatu, mungkin itu materi. Wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap khutbah Jumat tetapi aktivitasnya di saat khutbah mengganggu kekhusyuan jamaah? Nah, ini umum pertanyaannya, apa dulu aktivitas yang mengganggu jamaah? Kekhusyuan jamaah apa dulu? Ya, umum pertanyaannya. Wallahu a'lam. Ada ayat yang artinya ini mungkin kejadian di sebuah masjid atau di masjid ini, saya nggak tahu. Ya, kejadian di sebuah masjid atau di masjid ini. Mungkin nanti bisa secara pribadi mempertanyakan. Ya. Ada ayat yang artinya siapa yang memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan hukum Allah, sesungguhnya dia telah kafir. Bagaimana dengan profesi hakim di Indonesia? Apakah anak-anak dilarang jadi hakim? Jawabannya adalah tidak mengapa menjadi hakim di Indonesia. Yang paling utama adalah dia memutuskan keputusan saat menjadi hakim tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang disebutkan tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini ada 3 macam. Ayat yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang zalim, tidak sampai kafir. Ayat yang ketiga, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang fasik, tidak sampai kafir. Lalu bagaimana memahami ayat ini? Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan yang dimaksud dengan ayat barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kafir yang dimaksud adalah kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dia berdosa saat menjadi hakim kalau keputusan hukumnya saat dia menjadi hakim bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalkan saya beri contoh, ini contoh ya, ini tidak pasti karena harus diteliti dulu. Seperti misalkan ada di dalam undang-undang KUHP misalkan, keputusan hakim harus seperti ini. Kalau ada terdakwa yang melakukan seperti ini, maka harus hukum seperti ini. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Misalkan ya, bertentangan dengan Al-Quran. Maka pada saat itu dia berdosa. Karena sudah melakukan perbuatan dosa besar. Tapi apakah sampai derajat kekufuran? Jawabannya apa tadi? Tidak. Kecuali kalau dia menghalalkan dosa tersebut. Paham maksud saya? Saya beri contoh. Minum khamar. Siapa yang ahli hukum di sini? Minum khamar itu hukumnya di Indonesia bagaimana sih? Sesuai dengan KUHP, sesuai dengan KUHP. Siapa yang ahli hukum sih? Mohon angkat tangan, jangan malu. Enggak ada? Antum berarti kerjanya apa? Anggap ya, minum khamar
Kan kalau di dalam agama Islam ada yang dicambuk, ada yang diberikan ta'zir. Ta'zir itu sesuai dengan keputusan hakim, dipenjarakan atau apa. Nah, kemudian hakim memberikan keputusan hukum bertentangan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Berarti hakim ini sedang mengerjakan perbuatan yang haram. Paham ini? Tetapi apakah dia keluar dari agama Islam? Berdasarkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas tadi, siapa yang tidak berhukum dengan hukum apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Kafirnya di sini tadi apa? Kecil. Bahasanya kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ya, berarti dia berdosa. Makanya saya katakan tadi tidak mengapa jadi hakim. Hatta di Indonesia tidak mengapa. Tetapi dia harus amanah dan menjadi hakim berat. Hitungannya nanti di hari kiamat, bukan hanya urusannya di dunia. Hitungannya di hari kiamat. Baik. Kemudian para ikhwah, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan tentang hal ini. Apabila kita anggap Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau ada bagian klausul-klausulnya, ya, ayat-ayat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah kemudian dari presiden, kemudian menterinya, sampai rakyatnya yang setuju dengan itu kafir semua? Nah, inilah pemikiran orang yang ngebom-ngebom itu. Ya, karena mereka berhukum kepada selain hukum Allah, maka hukumnya kafir. Kafir, orang kafir darahnya apa? Hartanya apa? Halal. Makanya jangan heran antum di beberapa daerah yang mereka berpendapat seperti ini, kadang-kadang mereka mencuri padahal mereka jenggotan. Kenapa? Karena mereka menganggap ini satu Indonesia sudah kafir. Orang kafir darahnya halal, boleh dibunuh, boleh dibom. Orang kafir hartanya halal. Berarti apabila ada ibu-ibu pakai kalung di pasar, wah ini harta fai, ini harta upeti, boleh diambil. Saya pernah tuh ke sebuah daerah, Ustadz, mereka bilang panitianya, Ustadz di sini banyak pemikiran-pemikiran seperti itu. Makanya di sini kami sulit bergerak. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak percaya dengan kami yang celana cingkrang, jenggotan, bercadar. Kenapa? Karena casingnya sama, tapi keyakinannya beda. Nah, ini yang harus diketahui oleh para jajaran kepolisian, tentara. Casingnya sama, tapi pemikirannya beda. Kita beranggapan yang berhukum kepada hukum Allah selama tidak menghalalkan hukum selain hukum Allah, maka dia dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran. Ya, bisa dimaklumi ini ya, wallahu a'lam. Nah. Iya. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan semoga kita bisa melanjutkan kajian membaca kitab Taisir Kamil Rahman atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di. Dan saya berpesan yang ingin benar-benar menuntut ilmu, terutama kitab Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan mungkin bisa memilikinya, ya, sehingga bisa mengikuti dengan baik. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.